Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cantika Sujadah Khotimah dengan NIM 23026029 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Saat ini saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan dengan mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Saksikan terus video selengkapnya. Check it out. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang konsep perencanaan, kita harus lebih dahulu mengetahui apa itu perencanaan. Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, meliputi tempat, siapa pelaku atau pelaksana, dan bagaimana cara mencapainya. Menurut Sutarno 2006. Ada 3 karakteristik perencanaan. Yang pertama yaitu berdimensi waktu yang akan datang atau masa depan. Yang kedua, mengandung kegiatan tertentu dan bertujuan tertentu. Yang ketiga, memiliki alasan, sebab, atau landasan baik secara personal, organisasional, maupun keduanya. Adapun tujuan dari perencanaan menurut Stephen Robbins dan Mary Coulter ada beberapa. Yang pertama, memberikan pengarahan yang baik, lalu mengurangi ketidakpastian, selanjutnya meminimalisir pemborosan, dan yang terakhir menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan evaluasi. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi perencanaan. Yang pertama, menjelaskan secara tepat tujuan-tujuan serta cara-cara mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pedoman bagi semua orang yang terlibat dalam organisasi pada pelaksanaan rencana yang telah disusun. Yang ketiga, merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan program. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang dimiliki organisasi. Yang kelima, memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap pelaksanaan, sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi. Lalu yang terakhir yaitu menetapkan tolak ukur atau kriteria kemajuan pelaksanaan program setiap saat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur perencanaan. Ada 6 unsur pokok dalam perencanaan, yaitu yang pertama, what, mengenai materi kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua yaitu why, alasan mengapa memilih dan menetapkan kegiatan untuk diprioritaskan. Yang ketiga, how, mengenai bagaimana dan teknis pelaksanaan, dana yang tersedia. Yang keempat, where, di mana pemilihan tempat dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, when, yaitu kapan pemilihan waktu dan pelaksanaannya. Lalu yang terakhir yaitu who, menentukan siapa orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, setelah mengetahui unsur-unsur perencanaan, kita perlu juga mengetahui langkah-langkah perencanaan, yaitu menurut Stoner 1990. Yang pertama dari langkah-langkah perencanaan yaitu menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan adalah memaparkan secara tegas tentang tujuan organisasi, memungkinkan organisasi dapat memusatkan sumber dayanya secara efektif. Yang kedua, analisis situasi. Analisis situasi adalah mendefinisikan situasi saat ini dan menyusun rencana selanjutnya. Sumber daya apa yang akan tersedia untuk mencapai sasaran tersebut. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu mengidentifikasi hal-hal yang membantu dan menghambat tujuan, yaitu faktor-faktor apa dalam lingkungan internal dan eksternal yang membantu organisasi mencapai sasarannya, dan faktor-faktor apa yang menimbulkan masalah. Yang keempat, mengembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan.
Langkah terakhir dalam proses perencanaan adalah mengevaluasi alternatif-alternatif yang ada dan memilih dari antaranya alternatif yang paling sesuai untuk mencapai sasaran. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan sebagai suatu proses adalah suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu proses perencanaan. Menurut Allen dalam Siswanto 2006, perencanaan terdiri atas aktivitas yang dioperasikan oleh seorang manajer untuk berpikir ke depan dan mengambil keputusan saat ini, yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu yang akan datang. Lalu yang kedua, aktivitas perencanaan. Aktivitas perencanaan terbagi atas beberapa hal. Yang pertama, perakiraan. Suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan waktu yang akan datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang telah diketahui. Yang kedua, penetapan tujuan merupakan aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, pemrograman. Suatu aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk menetapkan yang pertama, langkah-langkah utama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, unit dan anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah. Yang ketiga, urutan serta pengaturan waktu setiap langkah. Lalu pembagian yang keempat yaitu penjadwalan. Penjadwalan adalah penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan. Yang kelima, penganggaran merupakan suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu. Yang keenam, pengembangan prosedur merupakan suatu aktivitas menormalisasikan cara, teknik, dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan. Lalu yang terakhir yaitu penetapan. Penetapan dan interpretasi kebijakan. Suatu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi mana manajer dan para bawahan akan bekerja. Pembahasan berikutnya yaitu perencanaan efektif. Ada 11 ciri-ciri perencanaan efektif. Yang pertama, dituangkan secara tertulis. Yang kedua, diuraikan secara jelas dalam bentuk hasil akhir yang hendak dicapai. Yang ketiga, disusun oleh orang yang juga akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Yang keempat, sebelum dilaksanakan rencana tersebut telah dikomunikasikan kepada semua bagian yang terkait untuk mendapatkan komentar atau masukan. Yang kelima, ada satu orang yang memikul tanggung jawab akhir untuk mengawasi pelaksanaannya. Yang keenam, ada tanggal tertentu yang menjadi batas waktu penyelesaian. Ada batas waktu lain yang ditetapkan sebagai batas waktu antara. Yang ketujuh, kriteria keberhasilan rencana serta metode penerapan kriteria ini ditentukan sebelum pelaksanaan rencana. Yang kedelapan, langkah peninjauan antara untuk keputusan go no go atau untuk merevisi rencana dilakukan di sepanjang periode pelaksanaan. Yang kesembilan, masalah potensial yang mungkin timbul selama pelaksanaan sudah diidentifikasikan sebelumnya dan dibuatkan rencana antisipasinya. 10. Peluang potensial yang mungkin muncul selama pelaksanaan diidentifikasikan sebelumnya sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik apabila hal tersebut terjadi. Lalu yang terakhir, yang 11, mengkomunikasikan progress update secara teratur kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. Adapun hambatan-hambatan perencanaan efektif yaitu penetapan tujuan merupakan langkah esensi pertama dalam perencanaan. Para manajer yang tidak dapat menetapkan tujuan yang cukup berarti akan tidak mampu membuat rencana efektif. Ada sejumlah alasan mengapa banyak manajer ragu-ragu atau gagal menetapkan tujuan dan gagal membuat rencana bagi organisasi, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama,
kurang pengetahuan tentang organisasi. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungan. Yang ketiga, ketidakmampuan melakukan prediksi atau peramalan secara efektif. Yang keempat, biaya. Yang kelima, takut gagal. Yang keenam, kurang percaya diri. Lalu yang terakhir, ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Kriteria penilaian efektivitas rencana. Beberapa kriteria untuk menilai rencana efektif ada beberapa hal juga. Yang pertama, kegunaan. Kedua, ketetapan dan objektivitas. Yang ketiga, ruang lingkup. Yang keempat, efektivitas biaya. Yang kelima, akuntabilitas. Dan yang keenam, ketepatan waktu. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep perencanaan, saat ini kita masuk kepada pembahasan mengenai perencanaan strategis. Proses perencanaan strategis atau manajemen strategis merupakan proses pengarahan usaha, perencanaan strategis, dan menjamin strategi tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka panjang. Perencanaan strategis juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Ada dua alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategi. Yang pertama, perencanaan strategis memberikan kerangka dasar untuk semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil. Lalu yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Secara umum, proses perencanaan strategis memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, formulasi misi dan tujuan, pengkajian lingkungan, tujuan jangka panjang, penyusunan strategi, penyusunan isu-isu strategis, pelaksanaan strategi, evaluasi dan pengendalian strategi. Formulasi misi dan tujuan. Pertanyaan mendasar dalam formulasi misi dan tujuan adalah apa usaha kita dan apa usaha kita yang seharusnya. Misi. Sebuah misi perusahaan adalah keberadaan. Misi sering diungkapkan dalam pernyataan misi yang menyampaikan rasa tujuan proyek kepada karyawan dan citra perusahaan kepada pelanggan. Dalam perumusan proses strategi, pernyataan misi merupakan suasana hati perusahaan kemana harus pergi. Tujuan adalah tujuan konkret organisasi berusaha untuk mencapainya. Misalnya, sebuah target pertumbuhan pendapatan. Lalu, penilaian eksternal. Penilaian eksternal melibatkan analisis lingkungan di tempat organisasi beroperasi, perekonomian, persaingan, kebijakan pemerintah, dan tren pasar. Sasarannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor kunci bagi keberhasilan dalam pasar saat ini dan peluang untuk secara menguntungkan memasuki pasar-pasar baru atau memperkenalkan produk-produk baru. Sebuah analisis eksternal terhadap peluang dan ancaman harus meliputi yang pertama, faktor-faktor ekonomi, nilai tukar, suku bunga, laju pertumbuhan. Yang kedua, tren pasar, yaitu perilaku konsumen. Yang ketiga, perubahan teknologi. Lalu yang terakhir, faktor-faktor input termasuk biaya, ketersediaan energi dan bahan baru. Tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang mempunyai dua makna. Yang pertama, mendorong manajer untuk segera melakukan aktivitas secara sekarang yang perlu dalam rangka mencapai target 5 tahun ke depan. Yang kedua, membantu manajer untuk menimbang dampak dari tindakan sehingga sekarang pada kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Penyusunan strategi. Langkah-langkah konkret menyusun strategi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan jenis bisnis dan harapan perusahaan, menerjemahkan visi dan misi ke dalam suatu tujuan strategis yang terukur, menyusun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan target, melakukan berbagai keputusan teknis dengan efektif dan efisien atas strategi terpilih. Lalu,
melakukan evaluasi terhadap kinerja, penyesuaian terhadap arah, tujuan, strategi dan pelaksanaannya sesuai dengan situasi terbaru. Perumusan isu-isu strategis. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang berkaitan dengan keterkaitan antara organisasi yang dikaji dengan lingkungannya, internal maupun eksternal, yang isu-isu tersebut banyak mempengaruhi organisasi tersebut. Maka, semua isu strategis adalah penting, tapi tidak semua isu penting adalah strategis. Contoh isu strategis yaitu bagaimana cara menangani limbah produksi pada sebuah pabrik. Masalahnya, volume limbah terlalu besar, tidak tersedia lagi tempat pembuangan, biaya pembuangan juga mahal. Konsekuensinya yaitu jika pabrik gagal dalam menangani limbah akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan otomatis akan memancing masyarakat untuk unjuk rasa. Jika berkelanjutan atau tidak ada respon baik dari pabrik, bisa saja masyarakat akan menuntut untuk penutupan pabrik tersebut. Lalu, pelaksanaan strategi. Perencanaan strategi harus dijalankan untuk mencapai tujuan diinginkan. Contoh, sasaran kebijakan menangani lingkungan. Limbah sebelum dibuang dinetralisirkan terlebih dahulu. Limbah di-recycle menjadi benda yang bermanfaat dan bernilai jual. Dinas Perencanaan dan Pembangunan merekomendasikan tempat pembuangan sampah yang baru. Selanjutnya, evaluasi dan pengendalian strategis. Manajer harus selalu mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis. Pengendalian strategis merupakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana strategis. Setelah diimplementasikan, hasil dari strategi perlu diukur dan dievaluasi dengan perubahan yang dibuat seperti yang diperlukan untuk tetap pada jalur rencana. Sistem kontrol harus dikembangkan dan dilaksanakan untuk memfasilitasi pemantauan ini. Standar kinerja yang ditetapkan, performa yang sebenarnya diukur, dan tindakan yang tepat diambil untuk memastikan keberhasilan. Berdasarkan kriteria waktu dan 3 macam perencanaan, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai jangka waktu 10, 20, atau 25 tahun. Karena demikian panjangnya siklus perencanaan ini, maka perencanaan jangka panjang memuat rencana-rencana yang bersifat umum, global, dan terperinci. Perencanaan jangka panjang bersifat perspektif, yaitu memberikan arah yang jelas bagi perencanaan yang berjangka waktu lebih pendek. Perencanaan jangka panjang masih perlu dijabarkan lagi menjadi perencanaan jangka menengah, dan seterusnya dijabarkan menjadi perencanaan jangka pendek. Yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah biasanya mempunyai 4 sampai dengan 7 tahun. Perencanaan jangka menengah disusun berdasarkan perencanaan jangka panjang yang selanjutnya perlu dijabarkan lagi menjadi perencanaan jangka pendek. Repelita termasuk jenis perencanaan jangka menengah yang kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan, yaitu perencanaan jangka pendek yang bersifat operasional. Lalu yang terakhir, yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek biasanya mempunyai jangka waktu kurang dari 4 tahun. Salah satu perencanaan jangka pendek yang sering kita temui adalah perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan atau disebut juga perencanaan operasional di negara kita ini pada prakteknya merupakan suatu siklus yang selalu berulang setiap tahun, yaitu mulai dari awal April sampai dengan akhir bulan Maret. Nah, baiklah teman-teman, itulah pembahasan saya tadi tentang konsep perencanaan dan perencanaan strategis. Gimana? Kalian sekarang sudah mengerti kan tentang konsep perencanaan dan perencanaan strategis? Nah, kalau gitu, makasih telah menonton video ini. Saya Cantika, pamit undur diri. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.